Makanya ada kebiasaan orang Lampung itu nyembelih kebo, nyembelih sapi. Apa itu boleh? Boleh. Salah satu penonton saya di YouTube bertanya, Ustadz, itu sembelihan tempat orang meninggal itu haram hukumnya. Sembelihan terkait dengan sedekah kematian itu haram hukumnya. Lu ngapa? Kata saya, karena Nabi nggak pernah melakukannya. Nah, sekarang kita jawab. Nanti dia nonton juga di YouTube soalnya. Sembelihan yang pahala sedekah daging itu diniatkan buat orang mati sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi Nabi nyembelih kambing gede banget, kemudian Nabi memerintahkan kambingnya disedekahkan, dibagi-bagikan atas Khadijah pahalanya yang sudah wafat meninggal dunia. Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Bahwasanya Nabi nyembelih seekor kambing, lalu Nabi memerintahkan bagikan ke tetangga-tetangga, ke kerabat-kerabat, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Berarti kalau yang nggak mau jangan, tapi jangan mengharamkan kita-kita. Karena dalilnya jelas kita ini, Pak, bukan karangan saya. Bisa di cross check lagi, Sahih Muslim 4464. Di Google aja bisa kok sekarang. Karena Google itu yang paling pintar sekarang, Pak. Anak-anak sekarang ini sejak zaman pandemi kan, karena sekolah pakai HP, apa-apa tanya ke Google. Bahkan di kampung saya, Pak, pertanyaan beras warnanya apa, tanya ke Google anak-anak itu. Anak-anak beras warnanya apa, cari di Google. Makanya Imam Tawus rahimahullah berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di kuburnya selama 7 hari 7 malam paling sedikit. Fakanu yastahibbuna ayyut ama anhum tilkal ayyam. Maka disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan yang diniatkan pahalanya atas yang meninggal tersebut pada hari-hari itu. Nah, ini ngejawab mengapa malam ini Pak Reza bersedekah. Ada kopi, ada kue, ada minum. Tapi itu kok piringnya udah mau kosong ya Pak ya. Nggak semalu-malu Pak. Itu sedekah ikhlas Pak Reza dan keluarga. Lantak saja. Jadi mengapa ada makan minum? Karena belakangan muncul paham-paham yang mengatakan haram makan minum tempat orang mati. Galak amat, oi. Bid'ah haram. Malah ustadznya ceramah begitu, Pak. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terpaksa jamaahnya ngempet. Walaupun aus nggak jadi minum. Ngempet rasa, nunggu ustadznya pulang. Selesai ustadznya ceramah pulang, baru jamaah minum semua. Begitu ustadznya mau masuk mobil, dikasih amplop, diambilnya juga. Kata jamaah, dia nerima amplop, kita minum gak boleh. Itu bahasa Inggrisnya sekilit itu Pak namanya. Dalam kamus apa sekilit itu ya? Saya balik lagi. Walaupun sedekah itu tidak mesti sifatnya selalu harus harta, ada sedekah yang ringan, yakni bacaan Yasin seperti yang kita lakukan malam ini. Saya sering ditanya, ngapa sih Ustadz mesti baca Yasin buat orang mati? Saya ajarin cara ngejawabnya ya Pak. Nah, ini yang seperti ditanyakan Pak Roni, karena beliau dapat share-sharean, di-share ke saya juga. Ustadz tolong dikomentari. Nah, ini cara ngejawabnya. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang ngebantah, dia ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan, dia bid'ahkan nabinya. Kalau dia haramkan, berarti dia mengharamkan nabinya. Nabi yang bersabda,
Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3221, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19427. Nah, ini kuncinya. Disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Nah, yang sering nyebar di medsos itu, Pak, orang mengatakan hadis ini do'if. Nah, ini jawabannya. Nanti Pak Haji Roni kalau ada yang share begitu lagi, jawab begitu. Orang mengatakan hadis itu do'if. Begini, Pak, kita orang Islam tuh jadi cerdas sedikit. Hadis itu sahih. Boleh kita menanyakan, siapa yang mensahihkannya? Hadis itu do'if. Siapa yang mendo'ifkannya? Jadi jangan main do'ab, Pak. Enak aja cangkemnya ngomong ya. Do'ab. Itu yang mendo'ifkan hadis itu Al-Albani. Al-Albani itu, Pak, sejaman sama kita. Dia baru wafat tahun 1999, setahun pasca reformasi. Ya sejaman dong sama kita. Sedangkan yang mensahihkan hadis ini muhaddis terkemuka, Syekh Ibnu Hibban. Lahirnya tahun 270 Hijriah. Bisa-bisaan Al-Albani lahir tahun 1440 Hijriah sekian, 40 berapa 3 sekarang ya. Al-Albani itu lahir tahun 1442 Hijriah. Bisa membatalkan hadis, menyalahkan hadis yang disahihkan oleh ulama tahun 270 Hijriah. Ya tangeh banget, Pak. Udah 1000 tahun jaraknya itu, jauh sekali jaraknya itu. Dan saya ingin ingatkan sama bapak-bapak, Al-Albani bukan ahli hadis. Nah makanya bapak-bapak coba sorotin di media sosial. Orang yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, semua kutipannya Al-Albani. Semua kutipannya Al-Albani. Semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengakui Al-Albani sebagai ahli hadis. Ulama-ulama Mesir, Kairo tidak mengakui sebagai ahli hadis. Sekarang saya heran, didoibkan oleh Al-Albani, disahihkan oleh Al-Albani. Ya apa gunanya Imam Bukhari? Apalagi gunanya Imam Muslim? Apa gunanya ulama yang 14 abad itu? Kalau gara-gara Al-Albani udah rusak, salah semua ajaran di masa lalu. Nah ini saya perlu pencerdasan dikit. Karena kalau bapak-bapak selidiki, kelompok-kelompok yang korektif suka menyalahkan itu, pasti rujukannya Al-Albani. Ujung-ujungnya muaranya Al-Albani. Dan Al-Albani tidak pernah masuk universitas. Al-Albani tidak pernah masuk pondok pesantren. Al-Albani itu tukang jam. Cuman rajin belajar hadis. Tapi tiba-tiba dipercaya sebagai ulama. Hati-hati, Pak. Abal-abal. Ini harus belak-belakan. Walaupun saya di sini berpendapat begini. Yang mau baca Yasin buat orang mati, jalankan. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting jangan saling menyalahkan. Nggak wajib kok baca Yasin buat orang mati itu. Karena kan di Indonesia ini ada 2 arus utama ya. Ada NU yang demen Yasinan. Ada Muhammadiyah yang nggak suka Yasinan. Tapi Muhammadiyah dan itu bagus, Pak. Yang menjaga NKRI ini ya Muhammadiyah dan NU itulah. Dan sekarang bagus kan. NU tidak menyalahkan Muhammadiyah yang nggak Yasinan. Muhammadiyah tidak pernah lagi menyalahkan NU yang Yasinan. Yang suka membidah-bidahkan itu orang luar sebetulnya. Kelompok-kelompok yang garis keras itu. Nah saya ingin himbau malam ini, bagi kita yang demen Yasinan, jalankan. Yang nggak mau Yasinan, nggak apa-apa. Memang nggak kewajiban ini. Yang penting kita jangan saling menyalahkan. Ya kayak kita hidup bertetangga lah, Pak. Jangan ngurusi rumah tangga orang. Urusi saja rumah tangga kita sendiri. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ini masuk akal bener ini, Pak. Nggak bacok orang, kita jangan macam-macam. Subhanallah. Baik. Yang saya hormati Bapak Ustadz Samsuddin, Ustadz Hani Rambi, yakni imam-imam Masjid Baitur Rahim Korpri. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Roni selaku Ketua Ta'mir Masjid, Kakanda Haji Hamrin Sugandi,
terkhusus tuan rumah, yakni Bapak Kompol Reza Khumaini beserta keluarga besar. Yang saya hormati para asatidz, para kiai, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Bapak Ketua Lingkungan, Ketua RT, aparat lingkungan setempat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ta'ziah malam yang ketiga. Apa kabarnya Bapak Ibu, sehat? Sudah ngantuk belum? Ya, kalau ngantuk tahanin. Tapi saya sumbang saran ngusul, Pak. Kalau yang ngantuk ngudut boleh. Daripada ketiduran mending ngudut, yang penting tidak ketiduran. Tadi saya lihat di dalam Pak Haji Roni ngantuk soalnya. Tapi yang malah kena kopi di dia gicanya itu. Lagi lantak gua kopi. Gimana beliau nggak ngantuk, Pak? Sibuk ngurusin Masjid Baitur Rahim. Jadi silakan yang sudah dapat kopi yang ngopi, yang ngudut. Tuan rumah juga pengertian, Pak. Disiapkan rokok dalam cangkir itu. Di pengertian. Jadi buat bapak-bapak yang nggak bawa rokok kan bisa nebeng ke situ. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita semua ta'ziah di malam ketiga usai wafatnya, yakni Ibunda Hajjah Misbah binti Baduddin. Pakai Ismail tadi ya Pak ya. Kita doakan semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Malam ini saya hendak menyampaikan ta'ziah, tausiah sekaligus. Apa sih manfaatnya kita berkumpul, membaca Yasin, berdoa malam ini? Karena belakangan banyak yang mempertanyakannya. Ini sekaligus ini Pak. Pak Haji Roni pernah WA saya kan beberapa minggu yang lalu. Karena ada yang mengatakan bid'ah baca Yasin buat orang mati. Cuman aku menjelaskan di WA panjang juga Pak Haji. Nah, ternyata pas nian maknahin. Pas nian maknahin ternyata beliau tanyakan itu. Nah kita jawab di majelis ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal sebentar di samping kubur, berdiri, waqala, lantas beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara muslim kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasalulahu tatbit, dan mintakanlah juga wasalulahu tatbit, mintakan juga untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3221, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Intinya begini Bapak Ibu. Kata Nabi, kalau ada orang mati doakan, mintakan ampun. Apa manfaatnya? Karena saat ini yang bersangkutan sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir.
Dan doa kita yang masih hidup ini sangat bermanfaat, menolong yang bersangkutan agar mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini interogasi malaikat loh Pak. Kita aja diinterogasi polisi, keder kita. Ini bukan lagi polisi yang interogasi Pak, tapi yang menginterogasi itu malaikat. Bayangin aja itu, malaikatnya serem-serem lagi. Nah, doa kita yang masih hidup ini ngebantu yang bersangkutan itu agar mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, berapa lama diinterogasi? Mungkin ini proses pemeriksaan lah istilahnya ya Pak. Berapa lama diinterogasi? 7 hari 7 malam. Makanya Imam Tawus rahimahullah berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di kuburnya selama 7 hari 7 malam paling sedikit. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Maka disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan yang diniatkan pahalanya atas yang meninggal tersebut pada hari-hari itu. Nah, ini ngejawab mengapa malam ini Pak Reza bersedekah. Ada kopi, ada kue, ada minum. Tapi itu kok piringnya udah mau kosong ya Pak ya. Nggak semalu-malu Pak, itu sedekah ikhlas Pak Reza dan keluarga. Lantak saja. Jadi mengapa ada makan minum? Karena belakangan muncul paham-paham yang mengatakan haram makan minum tempat orang mati. Galak amat, bid'ah haram. Malah ustadznya ceramah begitu Pak. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terpaksa jamaahnya ngempet. Walaupun aus nggak jadi minum. Ngempet rasa, nunggu ustadznya pulang. Selesai ustadznya ceramah pulang, baru jamaah minum semua. Begitu ustadznya mau masuk mobil, dikasih amplop, diambilnya juga. Kata jamaah, dia nerima amplop, kita minum gak boleh. Itu bahasa Inggrisnya sekilit itu Pak namanya. Dalam kamus apa sekilit itu ya? Jadi nggak bisa fatwa itu dibikin-bikin kayak gitu. Jadi tujuannya justru sedekahan atas dasar keikhlasan ini justru akan meringankan si ahli kubur yang bersangkutan. Makanya ada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a was-shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu hadiah kata Nabi. Untuk siapa? Ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi hadiah terbaik buat orang mati itu ya doa sama sedekah. Maaf ya Pak, karena ngejedok depan saya itu bunga papan. Papan bunga ya. Papan bunga ini manfaatnya buat Pak Reza Humaini, menghibur yang ditinggalkan. Tapi bunga papan ini nggak ngaruh kalau buat orang yang sudah meninggal dunia. Yang ngaruh buat orang mati apa? Doa dan sedekah. Itu adalah hadiah terbaik buat yang wafat meninggal dunia. Makanya Umar kemudian berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya untuk ahli kubur selama 3 hari. Sedekah pada hari ketiga, nah malam ini nih, sedekah Pak Reza dan keluarga pada malam yang ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah pada hari ketujuh akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Makanya sih kalau bisa ya Pak, dari 7 tuh jangan loncat ke 40. Pakai yang selawek 25 hari. Hitung-hitung nambah proyek lah ini. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, 7 ke 25. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya buat ahli kubur sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun.
Ini diucapkan dari hadis Nabi tadi, dikomentari oleh Umar bin Khattab dan dituliskan oleh ulama terkemuka, ulama terkenal Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Ya orang kan sering nyaci maki kita begitu kan Pak, apa negari nuju hari haram. Itu mah budaya agama orang. Tidak juga. Ini jelas fatwanya, jelas kitabnya, ini ulama hebat. Kitab tafsirnya dibaca di Indonesia, dipelajari di semua pondok pesantren. Kita kenal tafsir Jalalain misalnya. Salah satu pengarangnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu ulama terkemuka. Dan jelas kitabnya kitab mu'tabar, bukan kitab yang abal-abal. Kalau ulama zaman dulu tuh ulama beneran Pak. Kalau zaman sekarang banyak yang abal-abal. Ngakunya ustadz cabul tapi. Ya kan abal-abal kan Pak ya. Saya juga bingung, apalah dunia zaman sekarang ini. Bahkan orang atas nama agama, atas nama kotak infak, ternyata disimpangkan. Buat kepentingan yang salah. Ini kan bahaya itu. Karena memang betul kata Nabi, la ya'rifunal ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti di akhir zaman orang tidak kenal ulama kecuali tinggal pakaiannya saja. Jadi ulama itu tinggal pakaian. Ulama tinggal simbolnya saja. Sejatinya ulama, ya ulama zaman dahulu. Sejatinya ulama itu. Baik, saya kembali lagi bahwasanya kita masuk ke hadis sahih dulu. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini istri Nabi ya Pak. Istri Nabi yang paling muda. Bapak-bapak apal nggak jumlah istri Nabi ada berapa? Berapa Pak? Jangan bahas istri Nabi lah, takut bapak-bapak kepancing ya. Kalau Nabi boleh Pak, karena Nabi adil. Kalau kita ini bukan Nabi. Kalau saya nggak mungkin Nabi Suparman misalnya. Atau Nabi Samsudin misalnya. Nabi Roni. Nggak ada kali ya Pak ya. Baik, saya kembali lagi bahwasanya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Ini pas betul nih, tentang kematian seorang ibu. Ibuku mati. Kemarin sebelum mati ya Rasulullah lamtus, dia tidak berpesan apa-apa, nggak ada omongannya, nggak ada wasiatnya. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi kalau aku punya pikir-pikir ya Rasul, punya angan-angan, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia sangat ingin bersedekah. Iya juga ya Pak. Orang mati itu kalau masih bisa WA, japri dia. Minta sedekah sama anak cucunya. Apa yang fauha intasodaktu anha? Lalu dia bertanya, ya Rasul, apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku yang anaknya inisiatif bersedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasoddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Dalam matan yang lain bunyinya begini Pak. Afalaha ajrun intasoddaqtu anha. Apakah pahalanya nyampe ke ibuku? Ini bahasa kita Pak, ngirim pahala. Kadang-kadang ya Pak, kita suka ngomong ngirim pahala tuh diejek orang. Ngirimnya pakai apa? Tiki, apa JNE? Ngejek dia Pak. Padahal itu hadis loh. Apalah ajrun intasoddaqtu anha. Apakah pahalanya nyampe ke ibuku ya Rasul? Kalau aku sedekah yang pahalanya aku kirimkan kepadanya. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Iya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 Pak. Jadi bapak-bapak gak usah ragu. Ya silakan lanjutkan makannya Pak. Kuenya di lantai, kuenya buahnya, ya ada pempek sebelah sini Pak. Boleh mampir. Kalau sambil dengerin ceramah itu boleh. Yang nggak boleh sambil makan itu khutbah Jumat, nggak boleh. Kalau Jumatan ya harus khusyuk. Makanya kalau Jumatan nggak boleh lama-lama. Takut ada yang kelaparan. Kalau bapak sekarang silakan. Saya balik lagi bahwasanya itu hadis kelas 1, sahih muttafaqun alaih. Lo yang bertanya ini siapa? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu.
Lalu saat bertanya, ayu sadaqati afdol ya Rasul. Lalu apa sedekah yang utama ya Rasul? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya kalau bahasa orang kita, enggak ketang air minum bagiin. Beli Tripanca. Ini enggak apa-apa nyebut merek lah dikit-dikit. Ini nanti nonton di YouTube ya Pak. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Biar viewersnya banyak. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, beli air mineral sekerdus cuma 20.000. Cepet dapat 5 kerdus. Oh, kebagian semua ini Pak. Ustadz, air mineral nggak kebeli ya sudah. Kalau nggak kebeli air mineral sudah. Air sumur direbus. Ya kalau bisa ditambahin lah yang hitam-hitam itu. Tapi jangan kemanisan. Ustadz, gas nggak punya, kayu bakar lagi habis, gula nggak kebeli, kopi nggak punya. Ya sudah, air sumur nggak usah direbus nggak apa-apa. Tuangkan di tekok, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Khawatir banyak yang nggak mau minum nanti Pak. Takut anyang-anyangan. Silahkan, kalau memang mampunya begitu. Kata Sa'ad bin Ubadah, kalau cuman itu mah sanggup ya Rasul. Lebih dari itu apa? Fa'itamu ta'am, hidangkan makanan. Makanya orang Sumatera ini Pak, dari Aceh sampai Lampung, zaman dulu mah ngidang. Zaman sekarang kita ikut orang Jawa ngebesek. Tapi kalau dipikir-pikir mending ngebesek lah Pak. Karena kalau ngidang itu cuman secentong gak nyampe lah ngambilnya itu. Cuman kalau ngebesek bisa bawa pulang. Anak sedang nunggu di rumah, Pak, beseknya mana? Ditandain sama anak. Makanya anak-anak itu pintar nanya, Pak, takziahnya orang Lampung apa orang Jawa? Lampung nak. Papa pulang tidur anak. Tapi kalau papa ngomong orang Jawa nak, begitu pulang masih nunggu depan TV Pak. Nungguin besek. Makanya orang Sumatera sekarang ikut orang Jawa juga. Nah ngidang itu boleh nggak? Besekan itu boleh nggak? Dulu Ja'far meninggal, istrinya ngidang, nyembelih kambing malahan Pak. Ya kalau itu haram dan bid'ah, Nabi sudah haramkan, Nabi sudah bid'ahkan. Nabi mengajak para sahabat ke rumah istrinya Ja'far, dan kemudian makan kambing yang dihidangkan. Para sahabat lahap makannya, dan sisanya dibagi-bagikan, silahkan. Makanya ada kebiasaan orang Lampung itu nyembelih kebo, nyembelih sapi. Apa itu boleh? Boleh. Salah satu penonton saya di YouTube bertanya, Ustadz, itu sembelihan tempat orang meninggal itu haram hukumnya. Sembelihan terkait dengan sedekah kematian itu haram hukumnya. Lo ngapa? Kata saya, karena Nabi nggak pernah melakukannya. Nah, sekarang kita jawab. Nanti dia nonton juga di YouTube soalnya. Sembelihan yang pahala sedekah daging itu diniatkan buat orang mati sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi Nabi nyembelih kambing gede banget, kemudian Nabi memerintahkan kambingnya disedekahkan, dibagi-bagikan atas Khadijah pahalanya yang sudah wafat meninggal dunia. Aisyah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Bahwasanya Nabi nyembelih seekor kambing. Lalu Nabi memerintahkan bagikan ke tetangga-tetangga, ke kerabat-kerabat, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Berarti kalau yang nggak mau jangan, tapi jangan mengharamkan kita-kita. Karena dalilnya jelas kita ini Pak, bukan karangan saya. Bisa di cross check lagi, Sahih Muslim 4464. Di Google aja bisa kok sekarang. Karena Google itu yang paling pintar sekarang Pak. Anak-anak sekarang ini sejak zaman pandemi kan, karena sekolah pakai HP, apa-apa tanya ke Google. Bahkan di kampung saya Pak, pertanyaan warna beras warnanya apa, tanya ke Google anak-anak itu. Anak-anak beras warnanya apa, cari di Google. Kalau Google punya jawaban lain begitu. Saking percayanya orang sama Google ya. Cuma saya sarankan Pak, kalau ngaji jangan lewat internet, harus punya guru. Karena banyak orang sekarang itu jadi menyimpang cara beragamanya gara-gara ngajinya cuma internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti.
Kiainya kiai haji Google, ustadznya ustadz Facebook LCMA, nggak bisa dong. Ya namanya beragama harus berguru. Saya ambil contoh sederhana Pak, buku, walaupun yang ngarang ulama hebat dan ulama yang terkenal, cuman kalau kita belajar cuman ke bukunya, nggak mau berguru lagi, nanti ada yang nyela di sana, gurunya adalah setan. Makanya belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Walaupun buku itu benar, tapi kita yang memahami jadi salah karena kita belajar tanpa guru. Balik lagi bahwasanya sedekahan atas orang yang wafat meninggal dunia termasuk sembelihan, kurban dan lain sebagainya itu manfaat sampai. Nah, saya luruskan duduk perkaranya. Yang dilarang ulama itu sebetulnya begini, Pak, maksa. Gara-gara tahlilan rumah kejual. Nggak enak kan ngedengarnya begitu habis 40 hari ada pelang di rumah depan rumah Pak Reza, rumah dijual gara-gara tahlilan. Kan nggak enak, Pak. Yang itu yang nggak boleh. Kalau kata orang tua dulu apa, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, Pak, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Ya kalau nggak mampu apa adanya saja, ge. Lagi pula begini, Pak, zaman sudah modern ini. Kita ini kan bangsa Indonesia, bangsa yang dengan kegotong royongan terbaik. Kita nggak ketemu, Pak, di Malaysia orang ngelayat bolak-balik ke rumah duka. Di Malaysia itu rumah duka dipisah dengan rumah tempat tinggal. Walaupun mereka mayoritas Muslim. Di Arab juga begitu, nggak ketemu kita begini, Pak. Maka berbahagialah kita tinggal di Indonesia dengan budaya yang luar biasa kayanya. Kita bisa duduk-duduk begini, saling menghibur satu sama lainnya. Ini kan sungguh luar biasa sebetulnya. Jadi kembali lagi bahwasanya zaman sudah modern, kita punya budaya gotong royong, ada rukun kematian. Makanya kalau yang nggak mampu dihimbau, sudah jangan ngerepotin. Nggak perlu repot-repot, sudah gunakan saja uang rukun kematian. Setuju nggak kira-kira? Tapi ya makanya kalau ditarik rukun kematian nyetor, Pak. Ini petugas sudah capek keliling, bukannya dikasih malah diprotes. Gua ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta gas sama malaikat, minta sama Allah, nanti malaikat tinggal eksekusi. Itu gunanya ya berapa sih, Pak? Paling cuma 10.000. Di lingkungan saya cuma 10.000. Iuran rukun kematian itu sebulan loh 10.000 itu. Makanya saya kalau di lingkungan saya tak bayar langsung aja 120.000. Kasihan yang keliling soalnya, Pak. Kalau mau setiap bulannya begitu, ringan sekali. Yang kedua ada sumbangan. Budaya di kita bagus betul. Kalau cara di kampung itu pakai baskom diisi beras, nenteng ayam kampung. Makanya bak saya meninggal dunia, Pak, sekandang penuh ayam kampung. Nggak level ayam potong di kampung saya mah. Nah kalau di kota kita modern dikit, pakai ngamplop. Ada baskomnya ditutup paplak meja. Khasnya begitu kan? Ya makanya saya himbau kalau kita takziah nyumbang. Kita ini kadang nggak adil. Diundang orang hajatan seneng-seneng, nyumbangnya 500.000. Undangannya di gedung. Kita banyak orang kematian nyumbang cuma 5.000. Begitu takziah pengen bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin aja lu nih. Ya mestinya kan begini, Pak. Orang lagi senang-senang ya jangan gede-gede dia nyumbangnya. Tapi kalau buat yang kena musibah ya besar-besar kan kita nyumbangnya. Namanya kita meringankannya dan membantunya. Nah kemudian yang berikutnya ada lagi kalau di kota ini sumbangan dari wali kota dan lain sebagainya. Itu untuk meringankan. Tapi kalau bagi orang yang mampu nggak masalah dia ingin sedekah kayak kebo tadi, sapi tadi. Memang kalau orang Lampung itu kan memang dipelihara, Pak. Diniatkan nanti kalau Nyai mati, Siti mati, Sidi mati, sembelih kebonya buat sedekahan. Memang begitu. Bahkan kadang-kadang jadi piil. Nggak masalah kalau memang mampu. Jangan dipaksakan asal. Nah kalau memang orang kaya tidak masalah. Saya pernah ceramah di Pahoman. Yang meninggal dunia itu mantan bupati, Pak. Semua yang takziah dikasih majmuk sarip tebel itu. Tuh, kalau nggak salah malam ke-40 itu. Dikasih majmuk sarip yang tebel. Kan mahal itu. Terjemahannya soalnya. Kemudian semua dikasih bapak-bapak sajadah sama sarung. Ibu-ibu dihadiahi telkung sama kerudung. Dikasih besek double semua. Itu yang takziah saja, Pak. Yang mimpin Yasin 3. Yang mimpin tahlil 3. Yang ceramah 5 kan gitu ya.
Ya orang kaya nggak masalah, wong mantan bupati. Begitu ngantri pulang di pintu gerbang ditunggu oleh keluarga. Semua yang datang dia amplopin, katanya buat ngongkosin. Subhanallah, saya langsung ngebatin, Pak. Beuh, yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Waduh, buka kartu kita ya Pak ya. Ya boleh dong, wong dia mantan bupati dan belum pernah ditangkap KPK. Belum ada sita-sitaan. Ya bagi orang mampu nggak masalah, dia ingin sedekah. Nah yang duduk perkara begini nih, yang kadang orang mengharam-haramkan tanpa dasar, hanya mengikuti hawa nafsu saja dalam beragama. Ujung-ujungnya kan bisa memecah belah yang seperti ini. Kita ini kan beragama itu begini sih, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk sampean amal sampean. Orang itu cara berpikirnya nggak mungkin sama, betul nggak Pak? Nggak mungkin sama. Orang punya penafsiran, interpretasi masing-masing. Hidup ini terlalu banyak keberagaman. Maka jangan pernah anti dengan keberagaman. Karena kalau kita anti keberagaman, menginginkan keseragaman, ya kerjaan kita marah-marah terus dong. Karena orang harus sama dengan apa yang kita pikirkan. Harus satu warna dengan kita. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Hidup biarkan banyak warna. Satu sama lain akan saling mengingatkan. Satu sama lain akan saling menasehati. Makanya saya punya rumus dalam hidup Pak. Orang tersinggung, marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Bu, dengerin ya Bu, yang di belakang tuh. Ngambek boleh, benci jangan. Ibu-ibu boleh ngambek sama suami, tapi jangan benci. Karena marah, kesel itu emosi. Tapi kalau benci itu penyakit hati. Makanya karena saya ceramah di rumah Pak Polisi ya Pak. Saya sarankan sama Pak Polisi, walaupun memang sudah ada aturannya. Kalau tetangga berantem, jangan dipidanakan dulu. Karena ngapa berantem itu kan emosi kan Pak. Letupan emosi, berantem tersegocohan dia misalnya Pak ya. Jangan dulu kan dipidanakan. Walaupun sekarang polisi hebat-hebat Pak. Udahlah Pak, Bapak kan tetanggaan. Damai saja. Karena mengapa kalau sampai di pengadilan, masalahnya bukan lagi emosi. Tapi masalahnya adalah benci. Ujung-ujungnya nggak nyaman, tinggal tetanggaan, ngejual semua Pak. Pindah akhirnya kan repot rumah kejual murah. Makanya sebetulnya memanage emosi itu penting agar tidak menjadi benci di kemudian hari. Beda pendapat itu wajar, tapi jangan menjadi kebencian satu sama lainnya. Saya balik lagi. Walaupun sedekah itu tidak mesti sifatnya selalu harus harta, ada sedekah yang ringan, yakni bacaan Yasin seperti yang kita lakukan malam ini. Saya sering ditanya, ngapa sih Ustadz mesti baca Yasin buat orang mati? Saya ajarin cara ngejawabnya ya Pak. Nah ini yang sebenarnya ditanyakan Pak Roni, karena beliau dapat share-sharean, di-share ke saya juga. Ustadz tolong dikomentari. Nah ini cara ngejawabnya. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ngebantah, dia ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan, dia bid'ahkan nabinya. Kalau dia haramkan, berarti dia mengharamkan nabinya. Nabi yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3221, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19427. Nah ini kuncinya, disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Nah yang sering nyebar di medsos itu Pak, orang mengatakan hadis ini do'if. Nah ini jawabannya. Nanti Pak Haji Roni kalau ada yang share begitu lagi, jawab begitu. Orang mengatakan hadis itu do'if. Begini Pak, kita orang Islam tuh jadi cerdas sedikit. Hadis itu sahih. Boleh kita menanyakan, siapa yang mensahihkannya? Hadis itu do'if. Siapa yang mendo'ifkannya? Jadi jangan main do'af, Pak. Enak aja cangkemnya ngomong ya. Do'af. Itu yang mendo'ifkan hadis itu Al-Albani. Al-Albani itu Pak sejaman sama kita. Dia baru wafat tahun 1999, setahun pasca reformasi. Ya sejaman dong sama kita. Sedangkan yang mensahihkan hadis ini muhaddis terkemuka, Syekh Ibnu Hibban.
lahirnya tahun 270 Hijriah. Bisa-bisaan Al-Albani lahir tahun 1440 Hijriah sekian, 40 berapa 3 sekarang ya. Al-Albani itu lahir tahun 1442 Hijriah. Bisa membatalkan hadis, menyalahkan hadis yang disahihkan oleh ulama tahun 270 Hijriah. Ya tangeh banget, Pak. Udah 1000 tahun jaraknya itu, jauh sekali jaraknya itu. Dan saya ingin ingatkan sama bapak-bapak, Al-Albani bukan ahli hadis. Nah makanya bapak-bapak coba sorotin di media sosial. Orang yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, semua kutipannya Al-Albani. Semua kutipannya Al-Albani. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak mengakui Al-Albani sebagai ahli hadis. Ulama-ulama Mesir, Kairo tidak mengakui sebagai ahli hadis. Sekarang saya heran, didoibkan oleh Al-Albani, disohhahkan oleh Al-Albani. Ya apa gunanya Imam Bukhari? Apalagi gunanya Imam Muslim? Apa gunanya ulama yang 14 abad itu? Kalau gara-gara Al-Albani udah rusak, salah semua ajaran di masa lalu. Nah ini saya perlu pencerdasan dikit. Karena kalau bapak-bapak selidiki, kelompok-kelompok yang korektif suka menyalahkan itu, pasti rujukannya Al-Albani. Ujung-ujungnya muaranya Al-Albani, Al-Albani, Al-Albani. Dan Al-Albani tidak pernah masuk universitas. Al-Albani tidak pernah masuk pondok pesantren. Al-Albani itu tukang jam. Cuman rajin belajar hadis. Tapi tiba-tiba dipercaya sebagai ulama. Hati-hati, Pak. Abal-abal. Ini harus belak-belakan. Karena begini, bapak-bapak itu kan banyak belajarnya kan nggak pondok kan, Pak. Rata-rata kan kita ini sekolah misalnya umum kan begitu. Kuliah juga kalau UIN Pak nggak mempelajari sedetil itu kan. Hari kita belajar di medsos. Oh ini bid'ah, hadisnya doib. Ujungnya dicari Pak. Di muaranya kemana ini? Pasti Al-Albani baliknya itu. Makanya konten-konten di media sosial itu menurut saya banyak konten-konten yang memang harus dikoreksi sebetulnya. Walaupun saya di sini berpendapat begini. Yang mau baca Yasin buat orang mati jalankan. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati ya nggak apa-apa Pak. Yang penting jangan saling menyalahkan. Nggak wajib kok baca Yasin buat orang mati itu. Karena kan di Indonesia ini ada 2 arus utama ya. Ada NU yang demen Yasinan. Ada Muhammadiyah yang nggak suka Yasinan. Tapi Muhammadiyah dan itu bagus Pak. Yang menjaga NKRI ini ya Muhammadiyah dan NU itulah. Dan sekarang bagus kan. NU tidak menyalahkan Muhammadiyah yang nggak Yasinan. Muhammadiyah tidak pernah lagi menyalahkan NU yang Yasinan. Yang suka membidah-bidahkan itu orang luar sebetulnya. Kelompok-kelompok yang garis keras itu. Nah saya ingin himbau malam ini. Bagi kita yang demen Yasinan jalankan. Yang nggak mau Yasinan nggak apa-apa. Memang nggak kewajiban ini. Yang penting kita jangan saling menyalahkan. Ya kayak kita hidup bertetangga lah Pak. Jangan ngurusi rumah tangga orang. Urusi saja rumah tangga kita sendiri. Makanya ada pepatah orang pasaran. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Ini masuk akal bener ini Pak. Enggak bacok orang kita jangan macam-macam. Subhanallah. Baik, kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, saya kasih solusi yang pendek. Baca Al-Fatihah jadilah. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Karena Al-Fatihatu lima quri'at selahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Nah ini keren ini. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat orang yang sedang naik haji, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang mondok, Pak, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang tes ASN, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Ibu-ibu di dalam tak ajarin, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak yang punya bini cerewet, ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Pak, Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacanya itu. Baik, kalaupun Al-Fatihah masih kepanjangan, mampu saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan? Satu hal lagi yang hendak saya sampaikan di bagian akhir, Bapak Ibu. Di balik wafatnya Ibunda Hajah Misbah binti Baduddin Ismail, ada peringatan bagi kita yang masih hidup. Akan tiba gilirannya, kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira?
Hanya orang yang tertipu yang menganggap ingin hidup lama di muka bumi ini. Khairil Anwar pernah bikin syair, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Belum nyampe 40 udah mati Pak dia. Artinya nggak bisa kita. Dunia memang cuman sementara. Kehidupan kita kekal abadi selamanya di akhirat nantinya. Hidup kita ini mati, hidup, mati, hidup. Mati yang duluan Pak. Wa annahu huwa amata wa ahya. Mati yang duluan. Dulu kita mati. Lalu kita hidup yang pertama di muka bumi ini. Lalu kita akan mati lagi, mati yang kedua. Setelah mati yang kedua, kita akan hidup lagi. Setelah kehidupan yang kedua, tidak akan pernah ada lagi kematian. Yakni kita akan hidup kekal selama-lamanya. Al-mautu babun. Mati adalah pintu untuk masuk kepada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau bapak-bapak tahu setelah mati adalah hidup, orang nggak akan takut mati Pak. Walaupun saya juga takut sih Pak. Kalau mati sekarang belum sanggup kayaknya saya. Masih banyak dosa soalnya. Mati itu pintu untuk masuk kehidupan kekal abadi selama-lamanya. Makanya sebetulnya setelah kehidupan dunia dan kematian, bukan kesengsaraan aslinya, tapi kebahagiaan kekal selama-lamanya. Makanya kita harus persiapkan di dunia ini agar kita semua bisa mati husnul khotimah. Allahumma amin. Makanya sebagai persiapannya Pak, orang Islam itu enak. Allah kasih tanda-tandanya. Tanda-tanda kematian. 3 hari sebelum mati Pak, rezeki dicabut. Orang yang sudah dicabut rezekinya, makan apapun hambar. Mirip-mirip kena COVID itu loh Pak. Baal lidahnya. Gimana, jeruknya itu masih ada rasa ya Pak. Kalau masa panjang umur Pak, kalau masih. Cuman kalau udah baal, 3 hari lagi nih kayaknya. Rezeki dicabut. Bapak-bapak aja ngudut Pak, ngerokok itu. Kalau orang mau mati, asapnya tuh nggak ngebul lagi. Asapnya malah turun ke bawah. Makanya kalau ngudut kok asapnya turun ke bawah, 3 hari lagi nih kayaknya. Siap-siap aja. Biar tobat maksud saya gitu. Biar kita tobat. Terus ciri fisik Pak, telapak kaki itu melengkung. Orang yang sudah mau mati, telapak kakinya melengkung. Kalau telapak kaki melengkung, paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Buat persiapan ya Pak. Tulang belakang ini, kalau orang yang sudah mau mati itu lepek dia. Kalau terlentang di lantai itu rata dengan lantai. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat nyender di dalam itu. Woi, kalau lah miring nian siap-siap. Itu lepek. Itu kalau kata jemugan semende, ilmu tumbuk namanya Pak. Ilmu tumbuk itu namanya. Itu memang susah dicari dalam kitab gitu. Tapi itu ilmu tumbuk. Jadi bisa dicari, oh bener tuh. Ternyata sudah begitu kemarin. Alamat kematian itu ada. Tujuannya apa? Biar kita bisa siap-siap. Karena pilihan dalam hidup ini bukan kabur dari kematian. Karena tidak ada satupun orang yang bisa kabur dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya mati yang pasti akan menjumpai kalian semua. Malah malaikat nanya, man rak. Apa kata malaikat? Hei camat, calon mati maksudnya. Hei camat, datangkan dokter paling hebat, tabib paling mumpuni, dukun paling sakti. Siapa yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkanmu? Ini ajalmu sudah menjelang. Ini ajalmu sudah sampai. Tak akan pernah bisa kita menghindari kematian. Makanya kita ini menjaga kesehatan Pak. Niatkan bukan ingin lari dari kematian. Tapi kita menjaga kesehatan tujuannya agar tidak sakit. Itu saja. Kalau ajal mah nggak mesti nunggu sakit. Mengapa kita nggak mau sakit? Karena asyihatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Coba saya ambil umpama. Orang kaya rumah mewah. Tapi kalau makan nasi tiwul. Tiwul Pak makannya. Orang dulu mah yang makan tiwul nggak kebeli beras. Orang zaman sekarang makan tiwul. Orang kaya semua lihat. Rumah makannya ada menu tiwul. Pajero, Fortuner yang parkir. Orang melarat sekarang Pak. Makan nasi 3 piring. Rumah geribik, atap, asbes bocor, lantainya saja tanah, tapi makan 3 kali nambah. Sayur nangka di santan kental, sambal terasi pedas, lauk ikan asin gabus menggala sepiring, lalapnya triple, petek jengkol jali. Makan bersimbah keringat, duduk di teras, lepas baju ngudut di samsu.
Beuh. Asihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Nah, terakhir saya ingin tegaskan, pilihan kita dalam hidup adalah memilih mati husnul khotimah. Tapi kalaupun tidak bisa mati husnul khotimah ya Pak, pilih opsi kedua. Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum kematian. Karena Nabi minta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajalnya. Nangis Nabi Pak. Ya Allah, kalau itu takdirmu, umatku masuk neraka semua ya Allah. Belum sempat mereka taubat, kalau setahun kelamaan jaraknya. Ya udah, setengah tahun kata Allah. Ya kalau bisa jangan kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang sebulan lagi mau mati baru taubat ya Allah. Itu aja gara-gara pandemi. Ingat Tuhan dia Pak, tobat. Mati taunya. Ya sudah kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan lagi sebelum ajalnya. Ya kalau bisa jangan ya Allah kata Nabi. Karena umatku itu ada yang seminggu lagi mau mati baru tobat. Orang mana itu? Orang korpri ya Allah. Seminggu lagi mau mati baru tobat dia. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sepekan, seminggu sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa juga jangan ya Allah kata Nabi. Karena umatku tuh ada yang sehari lagi mau mati baru tobat. Jangan-jangan orangnya ada malam ini ya Pak ya. Gara-gara malam ini ngedengerin ceramah saya tobat, besok mati dia Pak. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Nabi ngomong lagi, Pak, ya Allah boleh nggak minta sekali lagi? Habis ini saya tidak akan minta lagi. Mohon ya Allah, pepetkan lagi. Ini permintaanku yang terakhir. Kata Allah, baik Muhammad, kalau ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nangis Nabi Pak. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti, akan selalu menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah. Makanya jangan pernah underestimate dengan siapapun Pak. Karena setiap orang ada kesempatan untuk bertobat selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Mudah-mudahan kita semua dimatikan husnul khotimah. Allahumma amin. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa